Sial, siapa yang sudah mengirimkan gambar ini kepada Shaina? Sungguh tak akan kumaafkan siapapun di balik peristiwa ini. Ku tatap kembali taksi yang telah melaju semakin jauh hingga tak lagi terlihat dalam pandangan. Langkah kini tertarik untuk kembali memasuki mobil. Sebelum berhasil menjalankan kendaraan ini, aku terhenyak saat melihat tas milik Shaina ketinggalan di tempat duduk. Penasaran dengan keberadaan ponsel, aku mencoba mencari dalam tas tersebut. Benar saja, ada di sana. Lakasku keluarkan benda pipi yang sudah sehari semalam tak kusentuh itu, lalu mengaktifkannya. Banyak pesan masuk, terutama dari Friska. Semuanya kuabaikan begitu saja. Hanya satu pesan yang membuat tanganku dengan cepat menekan tombol panggilan. Halo, panggilan tersebut langsung tersambung. Halo mas, saya hanya mau konfirmasi hasil temuan saya kemarin. Iya, gimana? Sangat penasaran siapa yang sudah menyebarkan video itu. Dua telinga ini siap mendengar. Pelakunya wanita bernama Putri Renjani. Dia salah satu staf di rumah sakit Brawijaya juga, mas. Mendengar pengakuan sahabatku itu, dada terasa bergemuruh. Jadi pelakunya Putri. Atas perintah siapa dia melakukan hal ini? Atau jangan-jangan Friska? Tidak mungkin. Friska tidak mungkin melakukan hal ini karena ia tahu resikonya bagaimana. Lalu apa motif Putri melakukannya? Aku harus mengetahuinya. Kuputuskan untuk kembali ke rumah. Sampai di teras, diri terdiam sejenak. Apapun yang kulakukan semua sudah hancur. Karir sudah tak mungkin terselamatkan lagi. Sekarang hanya berharap bebas dari jerat hukum pidana. Karena kasus ini sudah sampai ke BKPPD. Turun dari mobil, aku memasuki rumah dan langsung berjalan ke kamar Shaina. Ternyata pintu kamar dikunci. Pasrah pada kemarahan istri pertama itu, aku memutuskan untuk duduk di ruang tamu. Hingga akhirnya telepon dari papa membuat diri ini terhenyak. Segera aku mencari tempat untuk bicara yang nyaman. Di mana? Suara papa terdengar berat. Sangat bersyukur karena ternyata beliau masih mau berbicara denganku. Setelah kemarin sudah membuat pernyataan tidak lagi mengakui sebagai anak. Di Purwokerto, di rumah Papa Langit. Papa udah dengar semuanya. Kepala rumah sakit sudah bicara sama Papa. Kau masih selamat. Mereka masih membantumu dan memberi kesempatan untuk terus berkarir dalam profesi ini. Tapi kamu masih harus hati-hati. Publik masih akan terus mencari-cari kesalahanmu. Jadi, kalau kamu mau selamat, tinggalkan wanita itu. Kembalilah pada istrimu. Apapun alasannya, kamu harus bisa meninggalkan perselingkuhanmu itu. Jika kamu masih tetap ingin bertahan dengan wanita itu, maka Papa tidak akan lagi membantumu. Ingat pesan Papa ini, Rian. Aku tergugu mendengar berita sekaligus nasihat dari Papa. Sungguh ini adalah berita yang sangat membahagiakan, tapi juga membuat bimbang. Baik, Pak. Terima kasih. Papa menutup sambungan telepon tanpa menyampaikan apapun lagi. Aku pun kembali mengangkat langkah lebih jauh, lalu menekan tombol panggilan ke nomor istri keduaku itu. Entah apa yang ingin ku sampaikan. Tut, tut. Halo mas, kamu di mana? Terdengar suara lemah Friska di seberang sana. Jujur, aku merasakan dada ini bergemuruh hebat. Ingin menyangkal apa pesan yang disampaikan Papa. Sangat paham bahwa saat ini Friska bukan sekedar selingkuhan yang bisa ditinggalkan dengan mudah. Tapi dia juga istriku.
Meski kami tidak menikah secara negara, tapi pernikahan kami sah menurut agama. Masih di Purwokerto, jawabku pun lemah. Ponselmu dari semalam, kenapa nggak aktif? Dinonaktifkan sama Zaina. Sudah kuduga, pasti dia ingin menguasaimu sendirian, Mas. Padahal aku sudah mengalah sampai 5 tahun menjadi istri yang tak diakui. Sungguh nggak adil. Kenapa sih, Mas? Nggak kamu ceraikan saja dia? Padahal jika kalian bercerai secara negara, maka pernikahan kita pun bisa kita umumkan. Sekarang aku tanya sama kamu, Mas. Siapa yang lebih membuatmu nyaman? Aku atau Zaina? Kalian berdua posisinya sama. Jadi nggak boleh lebih ke siapa atau kurang ke siapa. Tapi kelakuan Zaina itu menunjukkan kalau dia memang nggak bisa berbagi, Mas. Dia mau menguasaimu. Padahal dia udah tahu kalau aku juga istri kamu. Tolong jangan memperburuk keadaan, Friska. Aku bahkan sedang meyakinkan Zaina agar mau menerimamu. Sudahlah, Mas. Jangan lagi kamu yakinkan Zaina. Ceraikan saja dia dan kita hadapi kasus ini berdua. Aku nggak senaif itu, Friska. Profesi ini adalah impianku yang tak mungkin aku korbankan begitu saja. Friska terdiam sejenak. Aku menghubungimu karena ingin memberitahu bahwa seseorang di balik penyebaran video kita sudah aku ketahui. Siapa? Tanya Friska tampak penasaran. Putri, asisten kepercayaanmu. Putri? Katakan, Friska. Apa kamu yang menyuruh dia melakukan hal ini? Hah? Aku? Gak mungkin aku melakukannya. Mas kira aku bodoh. Lalu siapa? Aku gak tahu. Oke, aku percaya. Lalu siapa yang mengirim pesan kepada Zaina dan menceritakan bagaimana aku dahulu? Dia terdiam beberapa detik. Kenapa diam? Apa yang ini kamu pelakunya? Melakukan apa? Akhirnya Friska menjawab juga. Tadi ada nomor tak dikenal mengirimkan pesan kepada Zaina dan mengatakan bahwa aku tidak hanya berselingkuh denganmu, tapi juga dengan wanita-wanita lain. Katakan, apa kamu yang melakukan hal itu? Aku tidak melakukannya, Mas. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Gak ada yang tahu keburukan aku kecuali kamu. Mungkin salah satu di antara wanita itu. Tidak mungkin. Aku dan mereka tidak pernah punya dendam. Bertemu sekali, setelah itu selesai. Pasti kamu yang melakukannya. Sejenak Friska terdiam. Jujurlah, Friska, atau aku akan bersikap tegas padamu. Baiklah, Mas. Iya, aku yang melakukannya. Aku minta maaf, Mas. Semua ini karena kesal padamu dan Zaina yang tega menonaktifkan ponsel, sementara kamu tahu gimana kondisi aku saat ini. Bukannya merasa bersalah, aku justru kesal dan kecewa mengetahui jika ternyata benar Friska lah pelakunya. Kamu keterlaluan, Friska. Aku tak menyangka kamu justru sengaja ingin menghancurkanku. Aku minta maaf, Mas. Gak ada sedikit pun niatku untuk itu. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada Zaina supaya dia gak semena-mena. Jika aku udah gak mau dengar apapun lagi kata-katamu, Friska. Kau memang gak bisa diatur, keras kepala, mau menang sendiri. Harusnya dari dulu aku sudah sadar bahwa kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Apa maksud kamu, Mas? Maaf, Friska, aku akan menyudahi semua ini. Tak peduli sekalipun ada benihku di rahimmu. Mas, mulai detik ini kita bisa.
aku jatuhkan talak 1 padamu. Hah? Kamu ngomong apa, Mas? Semua sudah usai, Friska. Hubungan kita sudah berakhir. Mas, kamu gak bisa menceraikan aku begitu saja. Kenapa enggak? Kita hanya menikah bawa tangan. Jadi aku bisa menjatuhkan talak kapanpun aku mau. Jujur, aku gak pengen ceraikan kamu. Sampai detik ini, aku terus mencari cara agar Zainah mau menerimamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu justru merusak segalanya. Aku minta maaf, Friska. Mulai sekarang, antara kita selesai telah usai. Tut, tanpa menunggu reaksi dia, aku langsung mematikan ponsel. Sejenak aku menarik napas berat, sangat tahu bahwa ini adalah dosa besar. Karena bagaimanapun dalam Islam, lelaki yang punya 2 istri tidak boleh menceraikan salah satunya karena termasuk ke dalam perbuatan yang dibenci Allah. Tapi entah kenapa, kali ini aku seperti tersadar bahwa wanita seperti Friska yang sekuat tenaga ingin kupertahankan nyatanya bukanlah wanita baik. Ku tarik napas panjang lalu kembali memasuki rumah. Terlihat di pandangan pintu kamar Zainah masih tertutup rapat. Kebetulan ada AA yang keluar kamar dan melihatku di ambang pintu. Ia lekas mendekat dan mengajak bermain di taman belakang. Bersambung.